Oke bosku, salam konten tutorial dari Chip23. Di video kali ini gua bakal bagikan ke kalian yang ingin membuat rekening BRI secara online atau membuka rekening BRIMO tanpa perlu ke Bank BRI, baik itu teman-teman yang saat ini berada di luar negeri ataupun di dalam negeri. Nah, penasaran dengan caranya? Langsung saja kita mulai. Oke, jadi untuk daftar BRIMO, tentunya kita harus mempunyai aplikasi BRIMO. Teman-teman bisa download di Play Store atau App Store bawaan HP teman-teman masing-masing. Setelah teman-teman download aplikasinya, teman-teman langsung saja buka. Jika muncul permintaan izin notifikasi seperti ini, silakan diizinkan. Nah, jadi untuk tampilan awal aplikasi BRIMO yang belum mempunyai akun sama sekali seperti ini. Untuk mendaftar, langsung saja kita klik yang belum punya akun BRIMO di bawah ini. Nah, selanjutnya di sini kan ada dua pilihan. Ya, saya punya rekening BRI dan belum punya. Nah, untuk teman-teman yang ingin melihat cara daftar BRIMO sudah mempunyai rekening, teman-teman bisa klik linknya saya taruhkan di pojok kanan atas video ini. Karena di sini saya buatkan ke teman-teman yang belum mempunyai rekening sama sekali, jadi kita pilih yang belum punya di bawah ini. Nah, kemudian di sini muncul permintaan izin, silahkan pilih saat aplikasi digunakan. Dan ini juga silahkan izinkan dan izinkan. Maka nanti teman-teman akan masuk ke tahap awal, yaitu menyiapkan data-data yang diperlukan untuk daftar BRIMO yang belum punya rekening. Pertama ada KTP, ini tuh harus KTP asli. Kemudian yang kedua nomor HP. Kemudian yang ketiga email. Dan yang terakhir koneksi internet. Bisa pakai WiFi atau data seluler. Nah, jika teman-teman sudah pastikan keempat ini aman, langsung saja klik buka rekening sekarang. Selanjutnya kita diminta untuk memilih jenis tabungan ya. Di sini ada Britama dan ada juga Simpedes. Teman-teman bisa lihat perbedaan Britama dan Simpedes yang sudah saya jelaskan di video yang ini. Nanti teman-teman bisa klik di akhir video ini. Oke, langsung saja setelah teman-teman tentukan jenis rekening yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman, silahkan langsung saja klik pilih tabungan. Nah, kemudian di sini pilih saja saya mengerti ya. Nah, ini ya, jika lokasi pada HP kita sudah kita aktifkan, nanti akan langsung muncul kantor BRI terdekat di tempat kita saat ini. Oke, jika teman-teman saat ini merantau, tapi teman-teman ingin buat rekening sesuai dengan alamat pada kampung halaman teman-teman, ketikkan saja di kolom cari nama kantor BRI garing daerah ini, sesuai dengan nama kantor BRI di daerah teman-teman. Atau jika teman-teman tidak tahu nama kantor BRI di daerah teman-teman itu apa, ketikkan saja nama kecamatan di daerah teman-teman tersebut. Maka nanti bakalan muncul nama-nama kantor BRI yang ada di daerah kita tersebut seperti ini. Kita tinggal pilih saja. Oke, langkah selanjutnya kita diminta untuk memulai foto KTP. Ini pastikan teman-teman foto KTP sesuai dengan gambar yang terchecklist hijau ya, atau gambar di paling atas ini. Jika sudah jelas, teman-teman langsung saja klik mulai foto. Nah, ini ya, ada frame atau bingkai posisi KTP kita nantinya saat dijepret. Pastikan sudut-sudut KTP teman-teman itu masuk ke dalam bingkai atau frame yang sudah disediakan ini. Dan hasil jepretannya itu, tulisan yang ada di KTP teman-teman itu harus terbaca jelas. Oke, jika hasil jepretan KTP teman-teman sudah bagus seperti ini, teman-teman langsung saja klik gunakan foto. Maka kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini kita diminta untuk memasukkan NIK. Untuk NIK ini maksudnya adalah nomor induk kependudukan yang ada di KTP kita. Kemudian nama sesuai dengan yang ada di KTP kita ya, nama lengkap. Kemudian tanggal lahir juga sama sesuai dengan yang ada di KTP. Kemudian untuk nomor HP silakan teman-teman masukkan, email, kemudian nama gadis ibu kandung, dan terakhir kode referral. Untuk kode referral ini opsional ya, bisa diisi, bisa tidak, sesuai dengan keterangan di sini. Nah, jadi untuk di bagian sini perlu teman-teman perhatikan supaya nantinya bisa lanjut untuk daftar BRIMO. Jadi untuk saat ini data yang kita masukkan di sini harus kita ketikkan satu persatu. Jangan ada yang kita copy. Oke, dan untuk teman-teman yang ingin buat rekening BRIMO tapi saat ini ada di luar negeri, bisa juga. Teman-teman tinggal rubah nomor HP-nya ini ke nomor HP sesuai dengan negara yang teman-teman tinggali saat ini. Karena di sini sudah terdaftar 13 negara. Setelah teman-teman pilih, teman-teman tinggal masukkan nomor HP-nya. Oke, karena di sini saya buatkan cara daftar BRIMO di dalam negeri,
Jadi untuk negaranya kita biarkan saja negara Indonesia. Setelah itu kita masukkan nomor HP. Oke, untuk mempersingkat waktu di sini saya sudah masukkan semua data yang diminta kecuali kode referral. Karena kode referral ini tertulis jelas opsional, itu artinya bisa diisi, bisa dikosongkan. Di sini saya kosongkan saja, langsung kita klik lanjut. Langkah selanjutnya kita diminta untuk memasukkan 6 digit kode OTP yang dikirimkan melalui WhatsApp. Jika nomor HP yang kita daftarkan di Brimo kita tadi, kita jadikan sebagai nomor WhatsApp. Tapi jika kita tidak daftarkan sebagai nomor WhatsApp, nanti kodenya akan dikirimkan melalui SMS. Oke, setelah masukkan kode, kita akan lanjut ke tahap verifikasi email. Jika email yang teman-teman daftarkan di sini itu salah, teman-teman bisa ubah email. Tapi jika emailnya sudah benar, teman-teman langsung saja klik buka email. Nah, nanti ada email dari Bank BRI seperti ini, langsung saja dibuka. Kemudian teman-teman klik verifikasi email warna biru ini. Nah, setelah muncul keterangan verifikasi email berhasil seperti ini, teman-teman langsung saja kembali ke aplikasi Brimonya. Maka di aplikasi Brimonya akan lanjut ke tahap verifikasi wajah. Teman-teman langsung saja klik mulai verifikasi wajah. Teman-teman langsung saja klik mulai rekam. Nah, untuk waktu melakukan perekaman atau verifikasi wajah ini hanya 8 detik. Jadi sebelum teman-teman mulai, silakan teman-teman paskan posisi wajahnya di dalam bulatan ini dan pastikan terlihat terang dan jelas. Kemudian untuk kata-kata yang harus dibaca saat melakukan perekaman ada di atas ini, silahkan teman-teman hafal. Tapi jika teman-teman tidak bisa membaca, teman-teman cukup diam menghadap kamera saja, nanti tetap akan bisa lanjut ke tahap berikutnya. Langsung saja klik mulai yang warna merah di bawah ini. Nah, ini teman-teman paskan saja posisi wajahnya di dalam bulatan. Jika hasilnya kurang bagus, teman-teman bisa ulang melakukan perekaman dengan mengklik menu rekam ulang di bawah ini. Tapi jika hasilnya sudah bagus, teman-teman langsung saja klik gunakan video. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal tunggu proses verifikasi wajah kita disetujui atau tidak. Biasanya membutuhkan waktu kurang dari 1 menit, paling lama 5 menit. Nah, setelah disetujui, nanti keterangannya seperti ini. Selamat verifikasi berhasil. Langsung saja kita klik pendaftaran. Nah, langkah selanjutnya kita diminta untuk memasukkan tempat lahir, kemudian jenis kelamin, agama, pendidikan sampai dengan status perkawinan. Untuk mempersingkat waktu di sini saya sudah mengisi semua. Langsung saja kita klik lanjut. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan data alamat. Mulai dari kode pos, RT RW hingga detail alamat. Silakan teman-teman cek di KK ataupun di KTP-nya. Khusus untuk kode pos ini, teman-teman harus lihat di kartu keluarga atau searching di Google sesuai dengan alamat teman-teman. Nanti pasti akan diberikan kode pos sesuai dengan alamat yang teman-teman cari. Nah, jika alamat saat ini sama seperti alamat KTP, teman-teman tinggal checklist alamat domisili sama dengan KTP ini. Maka nanti akan terisi secara otomatis sesuai dengan data yang kita isi di atas ini. Tapi jika berbeda, teman-teman jangan checklist alamat domisili ini. Teman-teman silahkan masukkan secara manual, mulai dari kode pos, RT RW sampai dengan detail alamat. Setelah teman-teman mengisi semua data yang diminta, klik lanjut. Langkah selanjutnya kita diminta untuk memasukkan data pekerjaan. Mulai dari nama institusi, kemudian jenis pekerjaan, jabatan, kode pos alamat institusi atau nama pekerjaan yang teman-teman masukkan di sini, kemudian RT RW-nya hingga detail alamatnya. Untuk teman-teman yang bingung di bagian cara mengisi data pekerjaan ini, saya buatkan video terpisah. Linknya teman-teman bisa klik di pojok kanan atas video ini, atau nanti saya taruhkan di akhir video ini. Sekarang kita lanjutkan saja. Setelah teman-teman mengisi semua data pekerjaan yang diminta di sini, langsung saja klik lanjutkan.
Selanjutnya kita diminta untuk mengisi data keuangan, mulai dari sumber pendapatan, pendapatan per bulan, transaksi nominal harian, hingga tujuan pembukaan rekening. Nah, untuk teman-teman yang bingung terkait cara mengisi data keuangan ini, saya gabungkan di video cara mengisi data pekerjaan. Nanti teman-teman bisa klik saja, saya taruhkan di akhir video ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Setelah teman-teman mengisi semua data keuangan ini, langsung saja klik lanjutkan. Kemudian di sini kita diminta untuk konfirmasi data-data yang sudah kita isi tadi. Teman-teman silahkan periksa, kemungkinan ada yang salah. Jika ada yang salah, teman-teman bisa merubahnya dengan mengklik tanda pensil di sebelahnya atau tanda edit ini. Oke, jika semuanya sudah aman, langsung saja klik lanjutkan. Selanjutnya di sini ada syarat dan ketentuannya. Langsung saja klik tanda panah ke arah bawah ini atau scroll secara manual sampai mentok ke paling bawah. Lalu checklist ketiga kotak yang ada di bagian sini. Setelah itu teman-teman klik lanjutkan. Langkah selanjutnya kita diminta untuk melanjutkan membuat akun Brimo. Langsung saja klik lanjutkan buat akun Brimo. Nah, ini langkah selanjutnya kita diminta untuk membuat username dan password. Pastikan untuk username yang dibuat sesuai dengan keempat aturan di bawah ini. Pertama, tidak terdapat spasi, kemudian angka dan huruf. Kemudian yang ketiga, 12 sampai dengan 23 karakter. Kemudian yang keempat, username tersedia. Jadi apabila username yang kita masukkan itu sudah benar, nanti akan terchecklist dengan keterangan username tersedia ini. Nah, contohnya seperti ini. Setelah saya buat username-nya, semua aturan ini terchecklist. Oke, begitu juga dengan password. Di sini ada 3 aturannya. Pertama, kapital, huruf kecil, dan angka. Maksudnya itu harus ada huruf besar, entah itu di awal maupun di tengah. Kemudian diikuti dengan huruf kecil dan angka. Kemudian tidak boleh sama dengan username dan tidak terdapat spasi. Satu lagi, tidak boleh sama dengan nama asli kita. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu 8 sampai dengan 12 karakter. Nah, jika password yang dibuat sudah sesuai aturan, maka nanti ketiga aturan akan terchecklist seperti ini. Kita tinggal konfirmasi atau memasukkan ulang di bawah ini. Kemudian sebelum teman-teman lanjutkan, silakan screenshot terlebih dahulu tahap ini, supaya nantinya teman-teman tidak lupa dengan username dan juga password yang dibuat di sini. Karena username dan password yang kita buat di sini, yang nantinya kita gunakan untuk login ke akun Brimo kita. Oke, jelas ya. Sekarang langsung saja kita lanjutkan. Maka langkah selanjutnya kita diminta untuk membuat PIN Brimo. Di sini untuk PIN Brimo yang dibuat, kita disarankan tidak sama dengan PIN kartu debit. Maksudnya itu PIN kartu ATM yang nantinya kita buat. Tapi sebenarnya bisa kita samakan. Asalkan PIN ATM yang kita buat nanti tidak menggunakan angka berurutan maupun angka yang itu-itu aja. Semisal 1 sampai 6 kali itu tidak bisa kita gunakan di Brimo. Dan juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak bisa kita gunakan di Brimo. Nah, PIN Brimo ini yang nantinya teman-teman gunakan untuk transaksi di aplikasi Brimo. Sedangkan PIN ATM, teman-teman gunakan saat melakukan transaksi menggunakan kartu ATM. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuat PIN Brimo. Kemudian kita diminta untuk konfirmasi PIN Brimonya. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan 6 digit kode OTP yang dikirimkan melalui SMS ataupun email yang kita daftarkan tadi. Nah, setelah teman-teman masukkan kode, selamat atas nama teman-teman tertulis di sini. Sekarang kamu resmi sebagai pengguna Brimo. Tanpa basa-basi langsung saja kita klik lanjutkan. Nah, ini kita diminta untuk melakukan setoran awal sejumlah 100.000 dalam waktu 14 hari agar rekeningmu tetap aktif. Jadi apabila kita tidak melakukan setoran awal lebih dari 14 hari, rekening kita nantinya akan ditutup. Dan untuk mengaktifkannya kembali, kita harus ke Bank BRI. Jadi teman-teman silahkan isi saldo rekeningnya ke nomor rekening yang sudah tertulis di sini.
Tapi sebelum itu langsung saja klik jelajahi Brimo terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung diarahkan ke halaman utama akun Brimo kita. Oke, untuk petunjuk ini kita lewati saja. Nah, kita klik tanda mata ini untuk melihat saldonya. Jadi di sini saldonya masih 0 rupiah. Untuk video atau tutorial cara mengisi saldo awal maupun membuat kartu ATM, teman-teman bisa klik videonya, saya taruhkan di akhir video ini.